Bab 2081. Pangeran ketiga ini tampaknya agak aneh, tetapi dia memiliki kekuatan alam surga, tetapi dia sama sekali tidak menanggapi paksaan energiku. Ye Yunfei menatap pangeran ketiga, yang memiliki reaksi datar di depan dia, dan mau tidak mau merasa sedikit aneh. Pada saat yang sama, dia menjadi waspada. Boom! Ye Yunfei mengambil langkah maju dan melepaskan paksaan energinya lagi. Energi menakutkan itu menghancurkan pangeran ketiga seperti gelombang badai. Tentu saja, Ye Yunfei mengendalikannya sampai tingkat tertentu, dan jika dia menemukan bahwa pangeran ketiga tidak tahan, dia akan menarik energinya tepat waktu. Setengah Kaisar Master, ini menarik, seorang pemuda sebenarnya setengah Kaisar Master. Apa tujuan datang padaku untuk menanyakan tentang ayahku? Pangeran ketiga tetap tenang, menatap Ye Yunfei, dan bertanya. Booming, mengikuti kata-kata pangeran ketiga, paksaan energi yang mengerikan meletus seketika, menutupi seluruh ruangan seperti lautan luas. Hati-hati, ini adalah paksaan energi dari Kaisar Surga. Hun Lao segera mengingatkan. Boom, saat lelaki tua itu berbicara, dia langsung mengaktifkan pagoda Tiandao, membentuk lapisan tirai cahaya energi untuk melindungi Ye Yunfei. Mungkinkah Raja Suzaku bergerak? Ye Yunfei memikirkan Raja Suzaku. Karena di alam Suzaku, hanya Raja Suzaku yang dapat memiliki paksaan energi dari Kaisar Langit. Namun, saat berikutnya, Ye Yunfei menyadari bahwa paksaan energi pada tingkat Kaisar Surgawi tadi berasal dari manik ungu di tangan pangeran ketiga. Di dalam manik ungu itu sepertinya ada Suzaku ungu yang bermandikan lautan api, membubung ke langit dengan kekuatan yang mencengangkan. Senjata sihir macam apa ini? Itu benar-benar memiliki paksaan energi dari Kaisar Langit. Ye Yunfei sedikit terkejut. Ye Yunfei mengerti bahwa sekarang pangeran ketiga mengandalkan manik ini untuk memblokir paksaan energinya. Kekuatan jiwa Ye Yunfei terasa terhadap manik ungu itu. Keluar, sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar, mengguncang kekuatan jiwa Ye Yunfei. Ada tiruan dari kekuatan jiwa Kaisar Langit. Ye Yunfei akhirnya mengerti asal-usul manik ungu ini, dan mau tidak mau menjadi pucat karena terkejut. Gemuruh. Saat Ye Yunfei terkejut, formasi besar tiba-tiba meletus dan muncul, menutupi ruangan dengan rapat. Kemudian, seorang lelaki tua dengan wajah agung muncul, dengan tangan di belakang, berdiri di atas formasi, matanya acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat ruang dan waktu di kejauhan. Ini adalah Raja Suzaku. Ye Yunfei mundur selangkah, menatap lelaki tua agung itu, terkejut di dalam hatinya. Anak muda, apakah kamu tidak ingin bertanya tentang ayahku? Ayahmu ada di sini, kamu bisa bertanya padanya. Petik 2. Pangeran ketiga menatap Ye Yunfei dan berkata dengan ringan. Menghadapi Ye Yunfei, Master setengah Kaisar, dia tidak panik dari awal sampai akhir. Tampaknya Raja Suzaku memang Master setingkat Kaisar Surga. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Boom, saat berikutnya, Raja Suzaku tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, mengarah ke Ye Yunfei, dan perlahan menekannya, berniat menyerang Ye Yunfei. Mengikuti serangan Raja Suzaku, formasi besar di bawahnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, secara paksa menyerap energi dan hukum dunia sekitarnya, membuat kekuatan formasi besar terus meningkat. Ye Yunfei merasa bahwa dia telah dipenjara dengan kuat di ruang ini. Sekilas Ye Yunfei mengerti bahwa formasi besar ini mungkin diatur di sini oleh Raja Suzaku sendiri. Tampaknya rumor itu salah. Jika Raja Suzaku mengabaikan putra ketiga ini, dia tidak akan pernah secara pribadi mengatur formasi di sini untuk melindungi putra ini. Ye Yunfei segera memikirkan hal ini. Katakan padaku, apakah kamu dikirim oleh penyihir tua? Aku menyuruhmu pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi sekarang jika kamu mau. Pada saat ini, mata pangeran ketiga menjadi semakin ganas, menatap Ye Yunfei, katanya dengan dingin. Wah, situasinya tidak baik, mari kita bicarakan setelah pergi dari sini. Kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Hei, anak muda, aku selalu merasa bahwa kamu memiliki rasa keakraban, seolah-olah kamu memiliki semacam hubungan denganku. Dan perasaan ini semakin kuat dan kuat. Mengapa ini? Sama seperti yang akan digunakan Ye Yunfei berbagai metode dan kartu untuk meninggalkan tempat ini di dalam ruangan, pangeran ketiga tiba-tiba mengeluarkan erangan lembut, menatap Ye Yunfei dengan mata ragu, dan berkata. Selain itu,
rasa hubungan di antara kita tampaknya berasal dari darah. Anak muda, mungkinkah kamu juga dari kebangsaan Miao kita? Tapi sepertinya tidak. Petik 2. Pangeran ketiga menatap Ye Yunfei dan mengukurnya ke atas. Telapak tangan Ye Yunfei dari dinasti Suzaku juga berhenti dan menekannya ke udara. Tatapan pangeran ketiga terhadap Ye Yunfei tiba-tiba menjadi gelisah. Bang bang bang. Tiba-tiba, 3 tetes esensi darah terbang keluar dari tubuhnya, meledak berkeping-keping, dan berubah menjadi benang merah. Suara mendesing. Kemudian, benang darah itu meluas ke arah Ye Yunfei dengan cepat, ingin menyatu dengan tubuh Ye Yunfei. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, gelombang kekuatan darah dilepaskan, langsung memotong benang darah itu dan mengubahnya menjadi kehampaan. Anak muda, kamu, mungkinkah kamu adalah putra Sikyong? Melihat pemandangan ini, pangeran ketiga mulai sedikit gemetar, dan berkata dengan lantang. Ibuku adalah Miao Sikyong. Ye Yunfei tahu bahwa pangeran ketiga sudah mengetahui identitasnya, jadi dia tidak menyembunyikannya lagi dan mengakuinya secara langsung. Apa yang pangeran ketiga gunakan barusan adalah seni rahasia penelusuran garis keturunan yang brilian. Jika benang darah itu menemukan ada makhluk dengan hubungan darah yang sama atau kedekatan di dekatnya, mereka akan mengambil inisiatif untuk memperluas untuk terhubung. Ibumu adalah Sikyong. Anak baik, ternyata ibumu adalah Sikyong. Maka kamu adalah cucuku. Cepat, kemari, biarkan aku melihat. Pangeran ketiga sangat bersemangat hingga dia menangis, gemetar hebat. Namun, Ye Yunfei mundur selangkah dan berdiri di sana, menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, Ye Yunfei yakin bahwa kekuatan pangeran ketiga pasti tidak selemah dalam legenda, dan ada klon kekuatan jiwa Raja Suzaku untuk perlindungan pribadi, jadi bahkan jika dia bertemu dengan setengah tingkat Kaisar Tuan, dia akan bisa bertarung. Tetapi dengan kekuatan seperti itu, dia membiarkan putrinya diintimidasi selama bertahun-tahun tanpa membantunya. Xiao Fei dan Miao Sikyong datang ke alam Suzaku satu demi satu, dan diintimidasi oleh Pangeran Agung dan penyihir tua. Setiap hari, pembuluh darah Dewa Suzaku di tubuh diekstraksi, dan pangeran ketiga tidak peduli. Dalam beberapa hari terakhir, pejabat senior suku Miao di alam Suzaku ingin menikahkan Xiao Fei dengan pangeran kedua dari suku Jiao, tetapi pangeran ketiga tidak membantu. Semua ini membuat Ye Yunfei tidak mungkin mendekatinya. Anak baik, cepatlah, kemarilah, biarkan aku melihatnya. Teriak pangeran ketiga, tapi Ye Yunfei tetap tidak bergerak, menatapnya dengan dingin. Anak baik, kamu. Pangeran ketiga tertegun sejenak, dan kemudian matanya mulai redup. Ya, nak, aku tahu, aku minta maaf untuk Sikyong, dan aku minta maaf untuk anak Sikyong, aku tidak berguna. Kamu harus membenciku. Petik 2, pangeran ketiga menjadi tenang dan mendesah pelan. Bab 2082, Yunfei menatap pangeran ketiga, tetapi tidak menjawab. Sebenarnya Ye Yunfei tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena perasaan Ye Yunfei terhadap pangeran ketiga ini sangat rumit. Nak, ayo pergi. Jika kamu tinggal di Suzaku Realm, kebanyakan orang akan mengincarmu. Kamu bisa pergi begitu kamu masuk. Aku memberimu barang-barang ini sebagai hadiah, jadi kamu bisa mengambilnya. Petik 2, pangeran ketiga menatap Ye Yunfei naik turun sebentar dengan mata kemerahan, lalu berkata pelan. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 5 cincin ruang terbang keluar dan mendarat di depan Ye Yunfei. Ada nafas energi yang kuat yang menembus dari setiap cincin ruang, dan jelas bahwa properti yang terkandung di dalamnya sangat berharga. Hanya saja Ye Yunfei tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan tidak berniat meminta hadiah dari pangeran ketiga. Nak, ambillah, aku tahu aku berutang banyak padamu, ini hanya sedikit pemikiran dariku. Pangeran ketiga menatap Ye Yunfei yang tidak bergerak, merasa sedikit sedih. Dia bisa melihat bahwa cucu ini sepertinya tidak memiliki perasaan apapun padanya. Nak, aku tahu kamu membenciku. Aku sangat kasihan pada ibumu. Namun, aku tidak bisa menahan diri. Petik 2, pangeran ketiga menghela nafas dengan ekspresi yang sangat rumit. Tuan Wu, kirim anak ini keluar dari alam Suzaku. Juga, kirim Sikyong dan Xiao Fei keluar dari alam Suzaku. Lindungi mereka dan jangan biarkan mereka terluka lagi. Petik 2, tiba-tiba, pangeran ketiga sepertinya membuat sebuah keputusan sambil menggertakkan giginya. Dia berkata dengan suara yang dalam. Wajah Ye Yunfei berubah saat mendengar ini, dan dia melihat ke sudut ruangan. Saya melihat sosok perlahan muncul dari posisi itu,
Itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu, auranya sedalam laut. Pangeran ketiga, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Apakah kamu tidak takut mereka akan menyelinap masuk? Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata kepada pangeran ketiga dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Tampaknya ada sesuatu di dalamnya. Ye Yunfei begitu bijaksana, sekilas dia tahu bahwa kakeknya tampaknya benar-benar di luar kendali. Tuan Wu, saya telah hidup untuk orang Miao dan ayah saya sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak pernah merawat anak dan cucu saya, terutama si Qiong. Saya paling berutang padanya. Di antara anak dan cucu saya, dia telah menderita paling. Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya tahu bahwa situasi si Qiong sangat buruk. Belum lama ini, saya juga menerima transmisi suara dari darahnya. Saya tidak bisa mengabaikannya. Tuan Wu, tolong, jangan khawatir, saya akan menjaga di sini. Pangeran ketiga menghela nafas pelan, dan berkata kepada lelaki tua itu, Wu. Pangeran ketiga, sebenarnya kamu sudah membuat keputusan, kan? Penatua Wu memandang pangeran ketiga dan bertanya, iya, darah lebih kental dari air. Saya tidak bisa meninggalkan anak-anak saya sendiri. Saya tidak berniat membiarkannya menderita lagi. Tuan Wu, pergilah. Petik 2. Pangeran ketiga mengangguk. Oke, Pangeran ketiga, karena Anda telah membuat keputusan, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, setelah saya mengirim mereka, saya akan kembali. Kata Penatua Wu. Oke, Pangeran ketiga mengangguk. Nah, kurasa kamu datang ke Suzaku Realm terutama karena ibumu. Jangan khawatir, ibumu, saudara perempuanmu, dan kamu akan baik-baik saja. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu keluar dari Suzaku Realm sekarang. Nah, kamu, sangat muda, kamu sudah itu adalah kekuatan setengah kaisar, benar-benar luar biasa. Tanpa diduga, ada seorang jenius muda yang mempesona dari garis keturunan saya merasa sangat lega. Anak baik, berlatih keras di masa depan. Petik 2. Pangeran ketiga melihat pada Ye Yunfei dan berkata, apakah menurutmu aman untuk mengirim kami keluar dari alam Suzaku? Faktanya, keluarga kami sudah bertahun-tahun tidak berada di alam Suzaku, dan kami tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan kalian orang-orang Miao. Kami tidak dipaksa untuk datang ke alam Suzaku sekarang. Bahkan jika Anda mengirim kami bertiga keluar dari alam Suzaku, orang-orang Miao tidak akan membiarkan kami pergi. Kali ini Anda dapat membantu kami, bagaimana dengan waktu berikutnya? Pangeran ketiga dan bertanya dengan tenang. Apakah kalian bertiga dipaksa untuk datang ke alam Vermilion Bird? Pangeran ketiga tertegun sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan kemudian bertanya. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Ye Yunfei tersenyum dingin. Saya mendengar bahwa Xiao Fei kembali ke alam Suzaku secara sukarela. Dan Zi Qiong kembali ke alam Suzaku karena Xiao Fei diracun. Dia kembali untuk merawat Xiao Fei. Mungkinkah ada hal lain yang terjadi? Pangeran ketiga bertanya dengan cemberut. Hei, kamu sengaja pura-pura bingung, jadi kenapa kamu tidak bertanya? Alasan, ibu dan adik perempuanku datang ke Suzaku Realm adalah karena yang satu ditangkap dan yang lain dipaksa datang ke sini. Di balik ini, itu semua adalah hantu dari orang-orang Miao tingkat tinggi Anda. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Yang satu ditangkap, dan yang lainnya dipaksa datang. Mengapa? Wajah pangeran ketiga berubah drastis. Petik 2. Kenapa? Karena seseorang menyukai garis keturunan mereka dan ingin mencuri esensi dari garis keturunan mereka dan menghancurkannya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Mungkinkah kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua telah menyukai pembuluh darah Dewa Suzaku di tubuh si Qiong? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, pangeran ketiga segera menebak beberapa informasi orang dalam. Itu Pangeran Agung. Dia tidak hanya menyukai pembuluh darah Suzaku ibuku, tetapi juga pembuluh darah Suzaku Xiao Fei. Petik 2. Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Seberapa murni nadi Suzaku Xiao Fei? Petik 2. Pangeran ketiga bertanya dengan cepat. Kemurniannya jauh lebih tinggi dari ibuku. Di seluruh negara Miao, tidak banyak orang yang semangat Suzakunya bisa dibandingkan dengan kakakku. Jawab Ye Yunfei enteng. Petik 2. Sungguh. Mendengar kata-kata itu, ekspresi pangeran ketiga langsung menjadi gelisah. Penatua Wu itu juga sangat terkejut, dan dia bahkan tidak bisa mempercayainya.
Petik 2. Anda baru saja mengatakan bahwa kakak laki-laki saya menyukai pembuluh darah Dewa Ziqiong dan Xiao Fei Suzaku dan ingin mencuri milik mereka Shen Mei Essence, dan ingin hancurkan pembuluh darah mereka. Saudaraku, bagaimana dia bisa melakukan ini? Tidak dapat diterima. Sangat jarang bagi orang Miao kita untuk memiliki pembuluh darah suci Suzaku yang sangat murni. Ini adalah keberuntungan seluruh orang Miao kita. Kakak sebenarnya ingin menghancurkannya. Petik 2. Setelah pangeran ketiga bersemangat, dia berkata dengan marah. Hehe, dia benar-benar melakukan ini. Selama bertahun-tahun, berkat dia dan penyihir tua itu, ibuku dan Xiao Fei sangat menderita. Petik 2. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ye Yunfei tahu bahwa pangeran ketiga sama sekali tidak tahu cerita di dalamnya, jadi dia langsung mengatakannya dan mari kita lihat bagaimana dia bereaksi. Petik 2. Penyihir tua, saudaraku, dia bermain-main dengan penyihir tua. Petik 2. Pangeran ketiga berkata dengan marah. Mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga, hati Ye Yunfei tergerak. Tampaknya pangeran ketiga ini tidak menyukai penyihir tua itu. Tua, kamu mendengarnya. Sekarang, tolong pergi dan segera bawa Ziqiong dan Xiao Fei pergi. Siapa yang berani menghentikan Anda? Sama-sama. Putri dan cucu perempuan saya tidak dapat diintimidasi. Petik 2. Pangeran ketiga sangat marah, dan berkata kepada Tuan. Oke, saya akan pergi sekarang. Ayo pergi, anak muda. Petik 2. Tua mengangguk, lalu berkata kepada Ye Yunfei. Melihat sikap pangeran ketiga, Ye Yunfei merasa sedikit lebih baik. Sepertinya pangeran ketiga dulu mengabaikan ibu dan saudara perempuannya karena dia tidak tahu cerita di dalamnya. Sekarang dia tahu cerita di dalamnya, dia masih akan campur tangan. Pangeran ketiga, aku tidak membutuhkanmu untuk mengurus masalah ini. Aku akan mengurus urusan ibuku dan Xiao Fei. Aku hanya ingin tahu tentang urusan Raja Suzaku. Atau, jika aku pergi ke Pangeran Agung dan Yang Tua Penyihir untuk menyelesaikan akun, akankah Raja Suzaku campur tangan? Ye Yunfei berkata dengan ringan. Nah, apakah kamu ingin menyelesaikan perhitungan dengan Pangeran Besar dan Penyihir Tua? Pangeran ketiga dan Tuan Wu sama-sama terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Bab 2083. Ya, selama bertahun-tahun, keluarga kami telah dipindahkan oleh orang Miao di alam Suzaku, dan kami telah berpisah untuk waktu yang lama. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Tua dan Penyihir Tua bahkan telah mengekstraksi esensi asli dan darah ibu dan saudara perempuan saya setiap hari, mencoba untuk membunuh mereka, dan sekarang orang Miao akan menikahkan saudara perempuan saya dengan pangeran kedua dari klan Jiao, yang sifatnya promiskuous dan memiliki banyak istri dan selir. Semua kasus ini, perseteruan berdarah, semua berutang oleh orang Miao kepada keluarga kita. Secara alami, saya ingin menemukan Pangeran Agung dan lelaki tua itu. Penyihir menyelesaikan skor, terutama dengan orang Miao. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Pangeran ketiga dan Tuan Wu tertegun untuk waktu yang lama, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Nak, aku mengerti bagaimana perasaanmu. Pangeran ketiga terdiam sesaat sebelum berbicara perlahan. Hanya saja Pangeran Agung dan Penyihir Tua sama-sama mampu menyempurnakan kekuatan setengah kaisar, dan tahun-tahun ini mereka menjadi pejabat tinggi utama dari kebangsaan Miao. Mereka telah memberi perintah dan memenangkan banyak jumlah ahli setengah kaisar. Kekuatannya terlalu kuat. Nak, kamu memang monster. Kamu sudah setengah kaisar junior di usia muda, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi mereka. Percayalah, aku akan maju ke depan tangani masalah ini. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan keluargamu diganggu lagi. Kata pangeran ketiga. Tua, tolong pergi dan segera bawa Ziqiong dan Xiao Fei kepadaku. Pangeran dan penyihir tua itu terlalu banyak, aku ingin tahu apa yang telah mereka lakukan pada putri dan cucuku selama bertahun-tahun. Aku ingin membiarkan mereka mengerti bahwa meskipun saya telah bersabar dengan mereka, saya tidak mudah diganggu. Pangeran ketiga memandang pangeran ketiga dan berkata dengan suara yang dalam. Jelas, apa yang dikatakan Ye Yunfei membuatnya marah. Tampaknya pangeran ketiga ini tidak sesederhana legenda, dan pasti ada cerita orang dalam. Dia tidak pernah terlibat dalam urusan Wen Mian dan Xiao Fei tahun ini, dan dia mungkin benar-benar tidak tahu. Petik 2. Ye Yunfei melihat di pangeran ketiga, berpikir untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, sikap Ye Yunfei terhadap pangeran ketiga sedikit berubah.
Pangeran ketiga, Anda memiliki tanggung jawab penting. Tampaknya tidak cocok bagi Anda untuk menangani masalah ini. Itu akan dengan mudah menarik perhatian dan masalah yang tidak perlu. Untuk jaga-jaga, saya pikir lebih baik tidak menimbulkan lebih banyak masalah untuk saat ini. Pertama-tama saya akan mengirim mereka keluar dari Suzaku Realm, dan menanganinya nanti. Petik 2. Tuan Wu khawatir, berpikir sejenak, dan berkata, dalam proses berbicara, dia ragu untuk berbicara berkali-kali. Jelas dia tidak menyelesaikan kata-katanya, beberapa hal yang dia tidak ingin membiarkan Ye Yunfei mendengarnya. Ketika Ye Yunfei mendengar kata-kata, tanggung jawab untuk tanggung jawab, dia segera mengerti bahwa pangeran ketiga ini pasti terikat oleh sesuatu. Jadi dia tidak menonjolkan diri tahun ini, secara bertahap menjadi sosok marginal di antara orang-orang Miao. Nyatanya, pangeran ketiga ini jelas tidak sesederhana dan tidak berguna seperti yang dikatakan legenda dunia. Tuan Wu, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mungkinkah saya hanya melihat anak-anak saya diintimidasi dan tidak bertanya? Tuan Wu, lakukan saja apa yang saya katakan, kata pangeran ketiga dengan wajah serius. Baiklah kalau begitu. Penatua Wu menghela nafas pelan dan mengangguk setuju. Tidak perlu, aku telah menyelamatkan ibuku dan Xiao Fei. Sampai saat ini, Ye Yunfei berkata dengan lantang. Ye Yunfei tidak mengatakan apapun sebelumnya, tapi ingin melihat apa yang akan dilakukan pangeran ketiga. Apa, nak? Kamu menyelamatkan Ziqiong dan yang lainnya. Diselamatkan dari pangeran agung dan penyihir tua. Petik 2. Pangeran ketiga terkejut dan bahagia, dan dia tidak dapat mempercayainya. Penatua Wu juga sedikit terkejut. Keduanya tahu betapa kuatnya pangeran agung dan penyihir tua itu. Menyelamatkan orang sangat sulit, karena pangeran agung dan penyihir tua itu bukan hanya setengah kaisar yang sempurna, tetapi juga memiliki banyak master dari tingkat setengah kaisar dan sejumlah besar elit dari kebangsaan Miao. Tampaknya, pemuda ini tidak mudah. Petik 2. Wu Lao memandang Ye Yunfei dan berkata dalam hatinya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Itu bagus. Aku ingin melihat mereka. Pangeran ketiga menatap Ye Yunfei dengan penuh semangat dan bertanya. Aku akan bertanya pada mereka apakah mereka ingin bertemu denganmu. Ye Yunfei terdiam sesaat, lalu menjawab. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, pangeran ketiga tahu bahwa cucu di depannya masih memiliki prasangka buruk terhadapnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat murung dan sedikit kecewa. Petik 2. Selama bertahun-tahun, saya memang menyesalinya, keluarga mereka. Petik 2. Pangeran ketiga menghela nafas secara diam-diam. Kemudian, Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Miao Ziqiong, dan memberitahunya situasi umumnya. Apa, Feier? Apakah kamu di kediaman pangeran ketiga sekarang? Ayah saya di sini juga. Petik 2. Miao Ziqiong sangat terkejut saat mendengar transmisi suara Ye Yunfei. Ya, dia bilang dia ingin melihatmu. Ibu, jika kamu tidak ingin melihatnya, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, aku ingin bertemu ayah, jawab Miao Ziqiong setelah terdiam beberapa saat. Baiklah kalau begitu. Ye Yunfei mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, Miao Ziqiong diteleportasi keluar dari menara hantu dan muncul di ruangan itu. Segera, pangeran ketiga dan Miao Ziqiong saling memandang, tubuh mereka sedikit gemetar. Ziqiong, pangeran ketiga berdiri dan berjalan menuju Miao Ziqiong. Ayah. Miao Ziqiong menatap kosong pada pangeran ketiga untuk beberapa saat, dan akhirnya tidak tahan lagi, berjalan mendekat, memeluk pangeran ketiga, dan menangis. Ziqiong, kamu telah menderita selama ini. Ayahku yang kasihan padamu. Pangeran ketiga membelai bahu Miao Ziqiong dan berkata dengan penuh kasih. Ayah, aku tahu kamu mengalami kesulitan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan putriku karena menderita. Teriak Miao Ziqiong. Ye Yunfei berdiri di samping, menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Meskipun Ye Yunfei tahu bahwa pangeran ketiga benar-benar mengalami kesulitan, terikat oleh sesuatu dan tidak dapat membantu ibunya, tetapi penderitaan yang diderita ibu dan saudara perempuannya selama bertahun-tahun memang terkait dengan pangeran ketiga, dan dia menginginkan Ye Yunfei untuk segera membebaskannya. Letakkan dendam, itu tidak mungkin. Di mana Xiao Fei? Bisakah aku melihatnya? Pangeran ketiga tiba-tiba bertanya. Dia baru saja mendengar dari Ye Yunfei bahwa pembuluh darah Suzaku Xiao Fei sangat murni, dan dia menyimpannya di dalam hatinya, dan dia sangat tertarik.
Feier, biarkan Xiao Fei keluar dan bertemu kakek, kata Miao Ziqiong kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei secara alami tidak akan melanggar kata-kata ibunya, dan mengirim Xiao Fei secara langsung. Ibu, Xiao Fei memandangi orang-orang di ruangan itu, dan tanpa sadar mendekati Miao Ziqiong dan Ye Yunfei. Kemurniannya sangat tinggi. Begitu Xiao Fei muncul, pangeran ketiga dan Tuan Wu menatap Xiao Fei dengan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, ada nadi suci Suzaku yang begitu murni di kebangsaan Miao kita. Wah, bagus sekali, pangeran ketiga berkata dengan penuh semangat. Oke, menurutku itu tidak baik sama sekali. Xiao Fei hampir kehilangan nyawanya karena pembuluh darah Suzaku yang sangat murni ini. Apa yang pangeran dan penyihir tua pikirkan adalah untuk menghancurkan pembuluh darah Suzaku Xiao Fei. Ye Yunfei berkata dengan ringan, "Yang mulia terlalu berlebihan. Xiao Fei adalah cucuku, mengapa dia melakukan ini? Selain itu, orang Miao kami memiliki ajaran leluhur, dan generasi muda dengan kemurnian tertinggi dari semangat Suzaku di klan harus dianggap sebagai masa depan keluarga, dan kita harus mencurahkan semua upaya kita untuk itu." Namun, Pangeran Agung dan penyihir tua melakukan yang sebaliknya, yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang Miao kita. Mungkinkah karena saya khawatir garis keturunan saya akan bangkit dan melampaui garis keturunannya? Mendengar kata-kata Ye Yunfei, ekspresi pangeran ketiga menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. "Ziqiong, Xiao Fei, ceritakan semua yang kalian berdua alami selama bertahun-tahun." Pangeran ketiga berkata kepada Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Selanjutnya, atas permintaan pangeran ketiga, Miao Ziqiong dan Xiao Fei memberitahu pangeran ketiga satu persatu apa yang terjadi setelah memasuki alam Suzaku dalam beberapa tahun terakhir. Oke, saudaraku, kamu terlalu kejam. Pangeran ketiga mendengarkan, semakin jelek wajahnya, dan dia mencibir lagi dan lagi. Pangeran ketiga, saya hanya ingin mengajukan pertanyaan. Jika saya membalas dendam, akankah Raja Suzaku ikut campur? Saya tidak perlu mengganggu Anda tentang hal-hal lain. Petik 2. Setelah Miao Ziqiong dan Xiao Fei selesai berbicara, Ye Yunfei bertanya lagi jalan. "Nak, kamu?" "Ya, aku akan memberitahumu jawabannya. Ayahku tidak akan ikut campur, dia tidak bisa." Petik 2. Pangeran ketiga terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan kemudian berkata dengan lembut. Setelah mendengarkan kata-kata pangeran ketiga, Tuan Wu menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa kata-kata pangeran ketiga berarti dia akan menyelesaikan perhitungan dengan pangeran besar dan penyihir tua. Tampaknya orang Miao akan mengalami perselisihan internal. Saya harap perselisihan internal ini tidak akan menghancurkan fondasi orang Miao, pikir Tuan Wu dalam hati. Bagus sekali. Mulai sekarang, di antara orang Miao, tidak peduli berapa banyak orang yang telah memprovokasi atau menindas ibu dan saudara perempuanku, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi semua orang Miao yang telah menindas keluargaku harus membayar harganya. Selain itu, aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Pangeran ketiga, kuharap kamu tidak menghentikanku kalau begitu. Ye Yunfei tertawa menyeringai setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga, dan berkata dengan nada membunuh. Setelah mendengar jawaban pangeran ketiga, Ye Yunfei segera mengerti bahwa pasti ada yang salah dengan Raja Suzaku, dan karena ini masalahnya, Ye Yunfei tidak perlu malu. Sebelum Ye Yunfei memasuki alam Suzaku, dia menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, hanya karena dia takut pada Raja Suzaku, karena Ye Yunfei curiga bahwa Raja Suzaku mungkin adalah master di tingkat Kaisar Surgawi. Sekarang Ye Yunfei tahu bahwa Raja Suzaku tidak akan bergerak, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dapat dikatakan bahwa mulai saat ini, alam Suzaku ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Yunfei. Aku akhirnya bisa melepaskan tangan dan kakiku untuk balas dendam. Ye Yunfei merasakan kegembiraan. Pangeran ketiga, bagaimana perasaanku bahwa orang-orang Miao akan menghadapi malapetaka? Penatua Wu tidak bisa menahan sedikit cemberut ketika dia melihat Ye Yunfei, yang menyeringai dengan ganas, dan berkata kepada pangeran ketiga melalui transmisi suara, "Itu karena mereka sudah bertindak terlalu jauh. Anak ini hanya ingin membalas dendam, beberapa hal, setelah dilakukan, harus membayar harganya," kata pangeran ketiga dengan tenang. Bab 2084. Ibu, Xiao Fei, ayo pergi dan temukan pangeran agung dan penyihir tua. Ye Yunfei ingin membalas dendam sekarang,
dan tidak berencana untuk tinggal di rumah pangeran ketiga lebih lama lagi. Untuk menemukan pangeran agung dan penyihir tua, Miao Ziqiong dan Xiao Fei terkejut. Pangeran ketiga dan Penatua Wu saling memandang, dan juga melihat keterkejutan dan keraguan di mata satu sama lain. Keturunan setengah kaisar junior, yang akan menyelesaikan perhitungan dengan pangeran besar dan penyihir tua dari kebangsaan Miao. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan ini, atau hanya ketidaktahuan seorang pemuda? Ya, untuk menyelesaikan akun dengan mereka. Ibu, Xiao Fei, percayalah padaku. Ikuti saja aku. Ye Yunfei mengangguk. Feier, apakah kamu benar-benar yakin? Miao Ziqiong bertanya. Bu, apakah menurutmu aku banyak bicara? Ye Yunfei tertawa. Kamu bukan, kata Miao Ziqiong setelah memikirkannya, menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun putranya ini sering melakukan hal-hal yang luar biasa, mereka semua diizinkan oleh kekuatannya, dan umumnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Oke, Feier, aku akan pergi denganmu. Selesaikan akun dengan mereka. Miao Ziqiong mengertakkan gigi dan mengangguk. Saudaraku, aku juga percaya padamu. Ayo pergi, ayo selesaikan skor dengan mereka. Terutama Komandan Miao Tian, yang secara pribadi menyerangku dan meracuniku, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Petik 2. Xiao Fei juga mengangguk berat. Xiao Fei, jangan khawatir, aku akan membiarkan Komandan Miao Tian mencobanya. Ini seperti diracuni oleh orang lain. Dalam hal keterampilan meracuni, bahkan 10 dari mereka mungkin tidak sebaik kakakmu. Petik 2. Ye Yunfei tertawa jalan. Sambil berbicara, Ye Yunfei menyingsingkan lengan bajunya, menggulung Miao Ziqiong dan Xiao Fei, dan memindahkan mereka ke menara hantu. Ayah, selamat tinggal. Sebelum pergi, Miao Ziqiong melirik pangeran ketiga, matanya merah, dan berkata, Nak, jangan impulsif, kata pangeran ketiga kepada Ye Yunfei. Tapi Ye Yunfei sama sekali tidak memperhatikannya, dan dengan kilasan sosoknya, dia berteleportasi dan menghilang ke dalam ruangan. Tuan Wu, tolong lindungi mereka. Jangan biarkan mereka terluka. Jika perlu, Anda dapat mengerahkan beberapa ahli lagi. Petik 2. Ucap pangeran ketiga kepada Tuan Wu. Baik, Tuan Wu berpikir sejenak, mengangguk setuju, dan berteleportasi dengan kilasan sosoknya, mengikuti di belakang Ye Yunfei jauh. Semuanya, bersiaplah. Aku akan memindahkan tubuh ayahku ke Gua Dewa Suzaku. Petik 2. Tidak lama setelah Tuan Wu pergi, pangeran ketiga tiba-tiba berkata, Pangeran ketiga, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Sebuah suara terdengar. Ya, saya telah mengambil keputusan. Gua Dewa Suzaku adalah tempat kelahiran orang Miao kami, dan ada banyak peninggalan terkait dengan Vena Dewa Suzaku yang tersembunyi di dalamnya. Dikatakan bahwa leluhur pertama orang Miao kami memperoleh klan Suzaku di Gua Dewa Suzaku. Darah aslinya, dan kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Saya pikir jika tubuh ayah dipindahkan ke Gua Dewa Suzaku, mungkin akan ada keajaiban. Pangeran ketiga berkata, ya, karena pangeran ketiga telah membuat keputusan, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Suara itu terdengar lagi. Terima kasih atas bantuanmu selama bertahun-tahun, kata pangeran ketiga dengan rasa terima kasih. Pangeran ketiga, sama-sama. Kita semua adalah bawahan Raja Suzaku, dan kita akan setia padanya selama sisa hidup kita. Jawab Tao itu. Saat ini, Ye Yunfei telah meninggalkan rumah pangeran ketiga. Ye Yunfei langsung pergi ke istana Fengyang. Saat ini, istana Fengyang sangat ramai, dan pernikahan akbar sedang diadakan. Di alun-alun besar di depan istana Fengyang, ada lampu dan hiasan, perjamuan besar, dan lautan manusia. Di panggung tinggi di tengah alun-alun, sejumlah besar pejabat senior berkebangsaan Miao menemani pangeran kedua berkebangsaan Jiao, dan ada juga sekelompok master berkebangsaan Jiao. Pangeran kedua dari keluarga Jiao mengenakan warna merah dan gantung, dan dia bangga dengan angin musim semi. Waktu yang baik telah tiba, segera undang mempelai wanita. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkebangsaan Miao berteriak keras. Semua mata tertuju pada gerbang istana Fengyang. Segera, beberapa wanita tua keluar dengan bantuan seorang gadis muda. Kepala gadis itu ditutupi dengan kerudung merah, sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi semua orang tahu bahwa gadis ini adalah Miao Xiaofei. Sayang sekali, Xiaofei adalah salah satu anak luar biasa yang paling berbakat dan tumbuh paling cepat dari orang-orang Miao kami dalam beberapa tahun terakhir.
Tanpa diduga, dia menikah dengan pangeran kedua dari keluarga Jiao. Buang-buang bunga yang ditanam di kotoran sapi. Petik 2. Melihat Xiao Fei dibantu, banyak orang dari kebangsaan Miao berbisik. Karena reputasi pangeran kedua dari klan Jiao terlalu buruk, semua orang mengetahuinya. Jangan bicara omong kosong. Dikatakan bahwa pertunangan Xiao Fei dengan pangeran kedua dari klan Jiao difasilitasi oleh pangeran agung dan penyihir tua. Jika Anda mengatakan sesuatu seperti ini, jika orang kepercayaan pangeran dan yang lama penyihir mendengarnya, makanlah. Kamu tidak bisa berjalan-jalan. Seseorang segera mengingatkanku. Maka para klan yang meratapi rasa iba itu tidak berani lagi berbicara. Semua orang tahu bahwa di alam burung Vermilion, pangeran agung dan penyihir tua adalah dua yang paling kuat. Raja Suzaku sudah lama tidak muncul. Pangeran agung dan penyihir tua sebenarnya adalah dua penguasa dunia Suzaku. Segera, Xiao Fei dibantu ke sisi pangeran kedua dari klan Jiao. Pangeran kedua dari klan Jiao tidak bisa menunggu lama, dan memeluk Xiao Fei. Tindakan seperti itu awalnya sangat sembrono, tetapi tidak ada seorang pun di lapangan yang berani mengungkapkan ketidakpuasan. Sebaliknya, banyak makhluk mulai memujinya. Haha, selamat untuk pangeran kedua karena telah memeluk wanita cantik. Pangeran kedua masih muda dan menjanjikan, dan ini disebut pria berbakat. Suara pujian terus terdengar. Di tepi alun-alun, Ye Yunfei sudah berubah menjadi pria aneh. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan seringai sinis. Xiao Fei itu sama sekali bukan Xiao Fei yang asli, tapi cucu dari Grand Prince, Miao Yazi. Namun, karena 72 transformasi situ Konger terlalu misterius, dan Miao Yazi dalam keadaan koma, tidak ada yang tahu bahwa dia tidak mengeluarkan terlalu banyak napas. Pangeran agung dan penyihir tua juga berdiri di platform tinggi, tepat di sebelah Xiao Fei, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Selain Xiao Fei, ada juga Miao Ziqiong palsu di platform tinggi. Di bawah instruksi Ye Yunfei, Miao Ziqiong palsu ini berperilaku sangat acuh tak acuh, seolah-olah tidak bahagia atau sedih. Wajahnya acuh tak acuh, membuatnya tidak mungkin untuk menebak apakah itu kebahagiaan atau kesedihan. Kakak Ye, kapan kamu akan melakukannya? Situ Konger berdiri di samping Ye Yunfei dan bertanya dengan suara rendah. Situ Konger dengan santai berubah menjadi anggota kebangsaan Miao, tampil sangat rendah hati. Sekarang Ye Yunfei sudah memiliki banyak budak di Suzaku Realm ini, sangat mudah bagi siapa saja untuk berubah. Tunggu sampai mereka menyembah langit dan bumi. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Pangeran Agung ketika dia mengetahui bahwa pangeran kedua dari klan Jiao menikah dengan cucunya sendiri. Mengejek, haha, luar biasa, aku tidak sabar untuk melihat reaksi lelaki tua itu. Kata Situ Konger sambil tertawa lebar. Bab 2085. Semuanya, waktu yang baik telah tiba. Para pendatang baru siap untuk menyembah langit dan bumi. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang lelaki tua berkebangsaan Miao berkata dengan lantang. Di dalam dan di luar alun-alun, semua makhluk hidup terdiam, menatap pasangan di panggung tinggi. Segera, kedua wanita tua itu mendukung Xiao Fei palsu, dan mulai memegang etiket menyembah langit dan bumi dengan pangeran kedua dari klan Jiao. Haha, selamat untuk pangeran kedua. Mulai sekarang, Xiao Fei adalah istrimu. Petik 2. Setelah memberi hormat, sang pangeran tertawa dan berkata, terima kasih, tuanku, atas kesuksesanmu. Jangan khawatir, tuanku. Klan Jiao kami akan selalu berteman denganmu, dan akan selalu mendukungmu. Pangeran kedua dari klan Jiao sangat bangga, cambar, aksinya sangat cabul. Dia awalnya adalah anak yang hilang dengan hati yang penuh nafsu, dan sebagai pangeran kedua dari klan Jiao, dia terbiasa menjadi sombong dan mendominasi, bahkan dalam situasi di mana semua orang menonton, perilakunya masih sangat sembrono. Pangeran Agung melirik Miao Ziqiong palsu dengan tatapan sinis, dan tersenyum puas. Bahkan jika kalian berdua, ibu dan anak, memiliki pembuluh darah Suzaku tingkat tertinggi, jadi apa, mereka tidak dapat mengancam garis keturunanku sama sekali. Hanya garis keturunanku yang memenuhi syarat untuk memegang kekuatan orang Miao di Suzaku Realm selamanya. Siapa yang peduli tentang ini? Itu juga tidak bisa diubah. Pangeran Agung berkata dengan cibiran di dalam hatinya. Miao Ziqiong, itu adalah berkah yang telah dipraktikkan selama 8 kehidupan bagi putrimu untuk dapat menikahi putra mahkota kedua. Seekor burung pegar melompat ke dahan dan berubah menjadi burung phoenix.
Kamu masih mengerutkan kening, sungguh murahan. Tanda seru. Petik 2. Pangeran Agung melirik Miao Ziqiong. Melihat Miao Ziqiong tidak tersenyum sama sekali, dia mau tidak mau berbicara dengan dingin. Tentu saja, Miao Ziqiong ini palsu, dia tidak bereaksi terhadap kata-kata Pangeran Agung. Saat ini, Papa, tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah. Lumayan, berbakat dan cantik. Kemudian, semua orang melihat dua anak muda datang dari langit, dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Itu adalah Ye Yunfei dan Situ Konger. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Situ Konger kembali ke penampilan aslinya. Siapa kalian berdua? Ini adalah adegan pernikahan pangeran kedua, yang sangat penting. Segera keluar dari sini, jangan malu pada dirimu sendiri di sini. Petik 2. Seorang tetua Miao memandang Ye Yunfei dan Situ Konger yang datang dengan angkuh. Marah, dia maju selangkah dan menegurnya dengan tegas. Aku di sini khusus untuk memberi selamat kepada Pangeran Agung hari ini. Pangeran Agung memiliki menantu yang baik. Ini masalah ucapan selamat. Bagaimana? Kalian orang Miao mengadakan pernikahan, bukankah kalian menyambut ucapan selamat tamu? Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Tamu ucapan selamat. Tetua Miao tercengang sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yunfei dan Situ Konger adalah dua pemuda tertegun di alam Suzaku, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dia tidak yakin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukan putriku yang menikah hari ini. Seseorang, buang mereka berdua. Hei, anak itu terlihat familiar, kurasa aku pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, di alun-alun, beberapa pria Miao tiba-tiba menatap Ye Yunfei dengan ekspresi terkejut. Tuanku, meskipun putri Anda tidak menikah hari ini, tetapi cucu Anda akan menikah. Anda adalah menantu yang bahagia. Untuk pria bangsawan seperti pangeran kedua dari klan Jiao, menikahimu, Pangeran Agung, benar-benar pasangan yang tepat. Pernikahan hari ini pasti akan menjadi cerita yang bagus, yang akan beredar di antara 3.000 dunia. Petik 2. Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Pangeran Agung tidak bisa menahan perasaannya tenggelam, merasa ada yang tidak beres. Kemudian dia berbalik dengan tiba-tiba dan menatap Xiao Fei palsu yang dipeluk erat oleh pangeran. Kedua. Petik 2. Ye Yunfei melirik Situ Konger. Situ Konger mengerti, dan segera menghapus kekuatan supernatural Xiao Fei palsu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Xiao Fei palsu dipeluk dan dicium oleh pangeran kedua dari klan Jiao, berubah menjadi wanita lain, Miao Yazi. Cucu Pangeran Agung. Selamat kepada pangeran kedua karena menikahi Miao Yazi, seorang gadis Miao yang luar biasa. Ini benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Kalian berdua telah menyembah langit dan bumi, dan hubungan suami istri telah diakui oleh hukum langit dan bumi, dan kalian dapat memiliki kamar pengantin. Cobalah untuk membantu Pangeran Agung melahirkan cicit secepat mungkin. Ye Yunfei tertawa keras. Petik 2. Yazi, bagaimana ini terjadi? Yazi, bagaimana mungkin itu milikmu? Petik 2. Pangeran Agung memandangi cucunya yang dipeluk pangeran kedua, dan segera meraung marah. Miao Ziqiong, apa yang terjadi? Petik 2. Pangeran Agung segera melihat Miao Ziqiong palsu yang berdiri di sampingnya, dan meraung tajam. Pangeran Agungku, aku tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Bibit palsu Ziqiong berubah menjadi wanita tua dalam sekejap, dan berkata dengan panik. Pangeran Agung segera menyadari bahwa wanita tua ini adalah anggota keluarganya, dan dikirim ke istana Fengyang untuk membantu Xiao Fei berdandan. Mati. Dengan marah, Pangeran Agung menebas dengan telapak tangan, langsung membunuh wanita tua itu. Itu Miao Yazi. Apa yang terjadi di sini? Bukankah Miao Xiao Fei sudah menikah? Mengapa digantikan oleh Miao Yazi? Semua makhluk di dalam dan di luar alun-alun yang datang untuk menonton pernikahan itu tercengang. Hei, wanita yang berbeda, bukan Miao Xiao Fei, tapi wanita ini memiliki selera dan dapat menerima bantuanku. Pada saat ini, pangeran kedua dari klan Jiao juga menemukan bahwa wanita yang dipeluknya bukanlah Xiao Fei, tapi itu berubah menjadi wanita lain. Meskipun penampilan Miao Yazi tidak sehebat Xiao Fei, dia juga salah satu wanita tercantik di antara orang-orang Miao, dan karena statusnya yang mulia, dia memiliki rasa kebangsawanan, jadi dia memiliki daya tarik tersendiri, yang membuat pangeran kedua dari keluarga Jiao melihatnya sangat puas, tidak hanya tidak melepaskan, tetapi memeluk lebih erat. Pangeran kedua, tolong lepaskan.
Ini bukan Miao Xiaofei, tapi cucuku Yasi. Pangeran berkata dengan suara yang dalam, ingin mengulurkan tangannya untuk menarik Miao Yasi. Tuanku, ini salahmu. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa bisa menikah dengan pangeran kedua adalah berkah yang telah dipupuk selama 8 kehidupan? Anda harus bahagia dan gembira karena cucu perempuan Anda bisa menikah dengan pria ideal seperti pangeran kedua. Ya, mengapa kamu membiarkan pangeran kedua melepaskannya? Ye Yunfei menatap pangeran dan berkata sambil tertawa lebar. Jika seseorang seperti Miao Xiaofei menikah dengan putra mahkota kedua, itu akan menjadi berkah selama 8 kehidupan. Bagaimana bisa Miao Xiaofei dibandingkan dengan cucu perempuanku Yasi? Cucu perempuanku tidak akan menikah dengan putra mahkota kedua. Pangeran kedua, tolong lepaskan segera. Petik 2. Pangeran Agung meraung dengan marah. Perubahan mendadak ini membuatnya mengamuk, dan dia bahkan sedikit kehabisan kata-kata. Baru saja Miao Yazi menyembah langit dan bumi dengan pangeran kedua dari klan Jiao dalam tampilan penuh, dan dipeluk, dicium dan disentuh oleh pangeran kedua, dia hanya memanfaatkannya. Kejadian hari ini pasti akan menyebar, bisa dibayangkan bahwa Miao Yazi pasti akan menjadi bahan tertawaan, termasuk pangeran agungnya. Dia pasti akan diejek secara diam-diam oleh dunia. Tuanku, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah menurutmu pangeran kedua dari klan Jiao tidak cukup baik untuk cucu perempuanmu Miao Yazi? Hehe, itu hanya lelucon. Pangeran kedua adalah seorang jenius muda dari klan Jiao, semuanya terkenal. Meskipun Miao Yazi terkenal, pada analisis terakhir, dia hanyalah anak berkebangsaan Miao. Mengapa Anda meremehkan pangeran kedua dan merasa bahwa dia tidak layak, cucumu? Ye Yunfei berkata dengan dingin. Pangeran kedua, jangan dengarkan omong kosong lelaki tua ini. Saya pikir, dengan status Anda lebih dari cukup untuk Miao Yazi ini. Terlebih lagi, Anda telah memuja langit dan bumi, dan Anda sudah menjadi suami sejati dan istri. Cepat dan bawa Miao Yazi, bawa Zi kembali ke kamar pengantin. Ye Yunfei menatap pangeran kedua dari klan Jiao dan berkata dengan tulus. Bersambung,